اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد TV Harumai dan Hasanah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para peserta kelas desain poster, alhamdulillah di hari kedua ini sudah banyak hal yang kita dapatkan dari materi-materi kita sebelumnya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengupas beberapa hal terkait dengan fitur Pixel Lab seperti fitur template, teks, objek, background, dan filter. Alhamdulillah juga kemarin kita sudah banyak mengupas dan melakukan training terhadap beberapa hal terkait teknik resize, perubahan ukuran dan tata letak background, juga teknik memilih font, size, dan color text, kemudian juga teknik untuk komposisi desain. Alhamdulillah beberapa teman-teman, bahkan mayoritas sudah memberikan atau men-share hasil desain mereka. Masya Allah, cukup bagus-bagus, dan juga ada tugas yang kita berikan dengan bahan-bahan dari kami. Nah, ini contoh dari hasil desain kawan-kawan kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan desain kawan-kawan yang hadir atau tampil dari ide kreatif sendiri. Nah, ini juga merupakan desain salah satu teman kita yang Masya Allah luar biasa. Ini lebih ceria dengan suasana background gambar juga yang ramai begitu. Nah, ini juga salah satu desain dari kawan kita. Masya Allah, banyak sekali sudah kawan-kawan yang mengaplikasikan pelajaran yang diterima langsung praktek mendesain produk mereka. Seperti ini, alhamdulillah sudah tampil berani, Masya Allah. Nah, ini dari bahan yang kami share merupakan tugas latihan kita. Alhamdulillah juga beberapa sudah mulai mampu untuk mengkombinasikan antara gambar dan teks. Nah, seperti ini bagus sekali. Alhamdulillah, sampai ada yang membuat judul dengan ide dan kreativitasnya. Nah, ini beberapa share kawan-kawan yang ada di media sosial seperti Instagram. Bahkan sudah ada yang lebih dari 10-an like ya. Sudah 15 like, ada yang 11, kemudian ada juga yang sampai 44 like, Masya Allah. Nah, seperti ini, alhamdulillah. Artinya yang terpenting adalah kita belajar, kita praktek, kemudian kita berani untuk menyebarkan. Jangan disimpan-simpan hasil karya kita. Nah, seperti ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke Pixel Lab. Jadi dari hasil kiriman desain kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang penting untuk kita kupas bersama terkait dengan beberapa hal ya. Yang pertama, untuk background putih. Jadi ada tadi gambar yang kami jadikan bahan latihan, tugas latihan dengan background putih, dan ada gambar keyboard komputer, laptop begitu, dan lain-lain. Nah, yang penting diperhatikan adalah pertama, untuk background putih, teks itu tidak perlu menggunakan shadow ya. Kita contohkan di sini. Coba kita buat teks di sini. Nah, misal sabar. Dengan background putih seperti ini, tanpa shadow pun tampilan teks sudah jelas dan
mudah juga untuk kita ubah-ubah begitu dengan banyak warna seperti ini misalnya. Alangkah baik dan insya Allah mencukupi tanpa penggunaan shadow di sini. Walaupun penggunaan shadow juga bisa menjadi penarik tampilan begitu. Misal seperti ini. Artinya untuk background putih sebenarnya tidak perlu juga memaksakan menggunakan shadow. Cukup seperti ini, insya Allah sudah cukup jelas. Kemudian poin yang kedua dari hasil kiriman desain kawan-kawan sekalian, judul besar fontnya itu coba memberanikan diri untuk menggunakan font yang unik-unik. Misal judulnya adalah sabar. Kita buat teks baru. Sabar. Dalam ketaatan. Ya, misal seperti ini. Nah, saya contohkan saja, misal font sabar ini bisa kita mainkan font unik ya. Tidak harus fontnya seperti dengan isi materinya. Jadi carilah font-font yang unik, yang bergelombang atau melengkung seperti itu. Bisa font seperti ini atau font seperti ini. Di sini juga ada pilihan font-font yang unik, agak ke bawah ya. Seperti ini. Misal jadi cobalah untuk menggunakan font yang unik terhadap teks judul kita. Nah, seperti itu. Jadi misal seperti ini. Kemudian juga ada kata sambung di situ. Kata sambung biasanya itu menggunakan font-font lengkung seperti ini. Misal saja, nah seperti ini. Nah ini contoh saja. Artinya untuk judul jangan khawatir untuk menggunakan font yang agak unik begitu. Nah, seperti ini misal. Kita letakkan di tengah. Ya. Tengah seperti ini. Nah, misal seperti ini. Poin kedua ini adalah judul besar fontnya kasih yang unik-unik seperti ini begitu, dan besarkan saja judulnya. Ya, besarkan saja ukuran teksnya, tidak usah khawatir. Itu kan dia adalah judul yang kita harapkan orang-orang yang membaca atau melihat desain tersebut dari kejauhan juga sudah tampak bahwa judulnya ada cukup menarik begitu. Nah, jadi buatlah judul yang dengan ukuran yang besar dan font yang unik. Kemudian juga untuk selanjutnya yang bisa kita petik dari kiriman gambar kawan-kawan adalah isi materi ya. Isi materinya juga tidak harus terlalu kecil begitu ya. Jadi ini ada isi materi misalnya isi dari hadis Rasulullah SAW bersabda. Nah isinya itu disesuaikan dengan kondisi backgroundnya. Jika backgroundnya sudah ramai ya, sudah banyak corak, maka cobalah menggunakan font untuk teks isi itu yang tidak juga terlalu ramai begitu. Beda halnya jika backgroundnya berlatar mayoritas putih, maka silakan menggunakan isi materi dengan teks yang cukup unik, tidak apa-apa gitu. Asalkan tadi
mudah terbaca, jelas, dan pembaca tidak terganggu cara pandangnya ketika atau tidak terganggu dalam menikmati desain yang kita buat begitu. Kemudian juga jangan terlalu banyak jenis font dalam satu desain. Misalnya ini adalah judul, kemudian ini adalah perkataan yang berkata, kemudian ini adalah isi, ini adalah sumber bacaan. Biasanya kita kecilkan. Nah, ini adalah isi, ini judul, ya, ini judul, ini adalah yang berkatanya, ini adalah isi, ini adalah sumber bacaan. Nah, bayangkan jika masing-masing ini memiliki font yang berbeda-beda, maka akan sangat tidak menarik ya. Terlalu banyak font begitu. Jadi kurang menarik, kurang enak dilihat begitu. Nah, gunakan saja font, misalnya font dari orang yang berkata ini, misalnya Rasulullah atau sahabat atau para ulama yang berkata ini, fontnya sama dengan sumber bacaan, kita samakan gitu. Font isi beda tidak apa-apa gitu. Begitu juga font judul unik berbeda tidak apa-apa. Tapi dari 4 susunan ini jangan beda-beda semua begitu. Nanti akan terlalu banyak font dan itu kurang baik untuk dinikmati. Kemudian yang selanjutnya, teks usahakan jangan menyentuh gambar. Misal seperti ini ya. Kita ambil saja gambar di sini. Misal ada gambar di sini. Oke. Kita buat full di sini. Kita kirim ke belakang. Nah, teks di sini jangan menyentuh gambar. Karena apa? Karena ruangnya begitu luas begitu, sampai menyentuh gambar di sini atau judulnya menyentuh gambar di sini. Nah, jangan seperti ini. Beda halnya jika gambarnya terlalu besar dan ruang kosongnya itu terlalu sedikit gitu. Nah, terpaksa kita harus menyentuh gambar. Tapi dengan ruang kosong seperti ini tidak perlu judul sampai menyentuh seperti ini atau isi sampai menyentuh seperti ini. Tinggal buat susunan ke bawah saja, jangan menyamping. Gitu ya. Jangan dengan ruang yang kosong begitu banyak seperti ini, tidak perlu teks apapun, baik teks judul, teks sumber bacaan, teks isi materi itu menyentuh gambar. Usahakan jangan begitu. Kemudian juga yang selanjutnya, untuk sama rata terkait dengan bagian siapa yang berbicara atau siapa yang berkata dan sumber bacaan serta isi materi, usahakan satu jajar begitu. Jangan atas dengan sumber bacaan tiba-tiba ada di tengah. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Kita besarkan dulu sedikit. Nah, sumber bacaan tiba-tiba di tengah seperti ini. Nah, ini susunannya kurang bagus. Kalau judul mau di sini, mau di atas, mau di agak ke sini, tidak masalah begitu. Tapi susunan isi, sumber bacaan dan orang yang berkata ini harus diusahakan rata begitu. Apakah rata di tengah boleh atau rata di kiri? Nah, semuanya ke kiri begitu, sama rata. Nah, seperti itu. Jadi jangan berbeda-beda begitu, mencong-mencong jadinya. Nah, itu kurang enak dilihat ya. Kemudian juga yang terakhir, tips-tips
ingin kami berikan gitu teman-teman sekalian, dan itu sudah kami share di grup kita, baik grup WhatsApp maupun Telegram. Agar desain poster tampak lebih menarik, pertama pilih background yang sesuai tema ya. Jika temanya adalah tema tentang makanan, maka pilihlah gambar-gambar terkait makanan. Jika temanya tentang motivasi, malah pilihlah gambar-gambar yang bisa untuk memotivasi sebagai bentuk atau icon-icon untuk motivasi gitu. Kemudian juga tentukan font yang menarik. Pastikan ukuran teks beragam, gunakan perpaduan warna teks, dan tambahkan frame gitu. Apakah framenya bisa kita ambil dari gambar seperti di sini, misalnya shape ini kita jadikan frame, nanti kotak gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan frame, kita kirim ke belakang. Ininya kita kecilkan. Nah, putih ini adalah frame begitu. Nah, ini contoh saja. Jadi bisa komposisikan gambar, teks, dan frame di belakang itu menjadi perpaduan yang lebih menarik gitu. Baik kawan-kawan sekalian, di kesempatan terakhir ini kami juga sedikit akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari fitur yang ada di bagian atas seperti ini. Ini adalah fitur untuk save image dan save project ya. Jika kita klik di sini ada dua pilihan. Save project ini adalah untuk menyimpan desain asli kita. Save as image di sini adalah untuk mengkonvert bentuk PNG atau JPEG. Kemudian ada fitur grid di sini. Ini yang kemarin sempat kita singgung. Nah, ini untuk membuat rata kanan, rata kiri, rata atas, rata bawah begitu. Ya, jadi ini bisa digoyang-goyangkan. Nah, itu fungsi dari grid di sini. Kemudian juga ini zoom ya. Zoom ini bisa diperbesar dalam kondisi diklik. Bisa diperbesar seperti ini untuk membantu mengubah font yang atau teks yang bentuknya kecil. Nah, bisa dikembalikan lagi. Ini adalah fitur share. Kita mau share ke Facebook, mau share ke IG atau share ke WhatsApp dan lain-lain begitu. Nah, ini fitur yang sebelah kiri ini untuk fitur delete. Ini fitur untuk edit ya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jika ada pertanyaan dan tambahan bisa kita diskusikan di grup Telegram kita, insya Allah. Demikianlah training secara khusus desain poster tingkat dasar dari kelas angkatan pertama ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.